Selamat datang kawan-kawan semuanya di rumah baru kita, Riam Biru. Dan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah migrasi atau berpindah ke channel ini, sudah ngasih dukungan apapun itu bentuknya, terima kasih banyak. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Izul di Brebes. Mas Izul itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya sendiri sekitar tahun 2004. Jadi di tahun segitu Mas Izul ceritanya tuh merantau, coba peruntungan, ya mencari rizki sebagai seorang penjual kue putu. Kawan-kawan mungkin tahu ya, kue putu itu khas, terutama kue putu yang keliling itu, kan ada bunyinya, wit, gitu ada bunyi semacam itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Mas Zul. Di tahun segitu Mas Zul dagang putunya itu udah nggak pakai nggak pakai pikulan. Kalau yang dulu-dulu mungkin di tahun 90-an awal orang jualan putu masih banyak yang pakai pikulan. Nah, di zamannya Mas Zul sendiri udah berpindah, mereka jualan putu keliling itu pakai sepeda, meskipun nggak dinaikin, kadang cuman dituntun begini ya biar nggak cepet-cepet banget gitu ya. Tapi ya setidaknya itu mempermudah lah gitu ya, jadi nggak terlalu berat harus memikul gerobak yang lumayan cukup besar atau berat tersebut. Di tahun 2004 tersebut Mas Zul merantau ke daerah Pemalang sana. Di daerah Pemalang memulai berjualan kue putu tadi. Udah lumayan cukup lama di sana. Mas Zul sendiri itu juga udah menikah, istri itu di Brebes. Jadi kayak seminggu sekali Mas Zul itu pulang ke sana. Dan waktu itu kurang lebih udah sekitar 4 bulan berada di Pemalang sana, jualan kue putu, udah mulai hafal daerah-daerahnya juga, nggak setiap hari lewat rute itu, terus kadang pindah-pindah supaya orang juga nggak bosen. Mas Zul sendiri jualan putu itu mulai dari sore, sekitar jam 3 sampai malam. Malam itu bisa bener-bener malam sampai jam 12 gitu ya. Ya, dilakuin sama Mas Zul, dan selama ini nggak pernah ada sesuatu yang boleh dibilang horor gitu tuh nggak ada. Cuman kayak sebatas cerita-cerita doang. Awalnya memang namanya rasa takut itu wajar, manusiawi. Lewat daerah-daerah yang sepi, misalkan tiba-tiba, daerah jalur baru misal baru dilewatin sekitar jam 10, jam 11 malam. Lewat ternyata, ini ada satu makam gitu ya, makam yang gede, gelap, serem gitu ya. Tapi alhamdulillah Mas Zul itu nggak mengalami apapun. Justru waktu itu Mas Zul saat mengalami kejadian ini, nanti ada beberapa kejadian yang bakal diceritakan oleh Mas Zul tadi ya. Dia dagang seperti biasa, cuman memang hari itu dia sebenarnya agak sedikit kurang enak badan. Bukannya sakit, enggak, cuman rasanya kok letih, lesu, kayak mau dagang itu kok males gitu ya. Cuman ya tiba-tiba ingat, oh ada istriku, ada anakku yang masih kecil di Brebes sana. Semangat lagi, semangat, aku nggak boleh begini, nanti kalau begini artinya aku sehari nggak ada pemasukan, gimana dong gitu kan. Sementara mereka kan setiap hari butuh sesuatu, butuh asupan gitu kan. Akhirnya sudah, dengan kondisi yang malas, letih, lesu, mungkin karena kecapean kali ya, badan butuh istirahat. Hari itu dipaksakan sama Mas Zul untuk tetap dagang. Bikin kue putu sebelumnya udah gampang lah sama Mas Zul, itu udah disiapkan. Lagian di situ Mas Zul nggak sendirian. Jadi ada beberapa tetangganya di sana yang jualannya itu sama-sama jualan kue putu tadi. Saat kurangan bahan atau apa itu bisa minjem sama temannya dulu, nanti langsung diganti gitu ya. Nah, hari itu pun tetap digarap sama Mas Zul, meskipun berangkat agak lumayan sedikit telat, karena itu jam 3 masih panas banget, pikirnya Mas Zul, nunggu sebentar lah, jam 4 aku baru jalan dari rumah. Jam 4 sore Mas Zul pun keluar rumah, dan saat baru beberapa langkah dari rumah, aneh, dia itu tiba-tiba kesandung, gak ada batu, gak ada apa, dia kesandung, brek, hampir saja sepedanya itu ngerubuhin atau jatuh di atasnya Mas Zul. Untungnya itu ada temannya di sana. Temannya lagi di belakang jalan, dia tuh mau beli rokok atau mau apa,
Begitu Mazul jatuh begitu langsung dipegangin si sepedanya. Untungnya gitu ya. Untungnya nggak menimpa Mazul dan kue putunya itu masih utuh. Nggak terjadi apapun di situ. Mazul pun ya kepikiran di situ. Kenapa ya? Aku kok tiba-tiba jatuh, pikirnya Mazul. Di bawah itu nggak ada batu dan rasa-rasanya dia itu menyandung sesuatu, bukan kena kakinya sendiri, enggak ya, tapi seolah-olah ada gundukan atau batu yang mengganggu kakinya dan akhirnya bikin dia jatuh. Udah, dia pun lanjut perjalanan. Mulai dikayuhlah sepeda tersebut menjauh dari perkampungan tempat dia ngontrak. Memasuki kampung 1, memasuki kampung 2. Ketemu satu pembeli pertama, ini adalah pembeli baru. Mas Putu gitu. Wah, langsung Mazul ke sana. Begitu ini, Mazul sampai di situ pesan kan, Mas, putunya pokoknya aku nggak mau ada yang bocor, kata sih. Waduh, putunya nggak ada yang ada. Bu, tapi kalau misal bocor gimana? Ya, pokoknya kami nggak mau, kadang kan ada suka yang bocor gula merahnya gitu. Pokoknya aku nggak mau, kalau ada yang bocor aku nggak mau, Mas. Oh iya bu, nggak masalah, pikirnya Mazul ya. Akhirnya ini sedemikian rupa supaya gula merahnya itu nanti nggak meleleh ke samping atau gimana. Dibikinlah. Anehnya itu apa? Setiap bikin, disodok begini keluar, bocor lagi. Disodok lagi, bocor lagi. Nah, sampai orangnya itu keluar, Mas, udah belum, Mas? Bu, belum, Bu. Ini nggak tahu, Bu. Putunya itu bocor semua, kata si Mazul. Bocor semua gimana, Mas? Iya, ini saya udah bikin lumayan cukup banyak. Tapi bocor semua, Bu. Nah, sebelumnya itu Mazul memang karena berangkatnya itu juga agak sedikit telat. Jadi nggak menyiapkan putu-putu yang udah jadi bikinnya tuh langsung di situ ya, biar anget sekalian kan cuma nunggu beberapa menit gitu. Itu bocor semuanya. Nah, si ibu-ibu tadi pun akhirnya, lah kalau bocor kayak gitu semua ndak mau lah Mas lah, ndak mau. Padahal pikirnya Mazul, ya ndak apa-apa bocor gitu ya. Kan sama-sama nanti masuk mulut. Alah, akhirnya apa? Di cancel bener-bener. Mas, nggak mau Mas, maaf ya Mas ya gitu. Ya, Mazul sebenarnya gondok juga lah, gimana sih Bu? Masalah bocor aja gitu kan sama aja. Pokoknya saya kan dari tadi udah ngomong, nggak mau putu yang bocor. Lah ini sampean putunya bocor semua ya, aku nggak mau, kata si ibu tadi. Ya udah, akhirnya udah Mazul pun pergi ke sana gondok gitu. Asem udah dibikinin lumayan cukup banyak begini, malah nggak jadi beli. Ya udahlah, ndak apa-apa. Lewat ke sana ke depan, ndak ada orang beli. Akhirnya apa? Pindah ke kampung. Ini kan udah dimasakin dari tadi ya. Pindah ke kampung sana, ketemu sama pembeli lagi. Mas, putu mas. Kali ini anak remaja ya, seorang laki-laki. Mas, putunya mau yang adem atau mau yang anget, kata Mazul. Udah itu aja. Nah, ketemu yang pembeli sekarang itu justru kebalikannya. Gampangan banget. Udah itu aja Mas yang ada. Itu berapa Mas, tinggal berapa? Oh, ini saya bikin ada 20 sekian ribu, kata si. Akhirnya jadi. Lah, kok cepet banget gitu ya. Akhirnya Mazul jalan lagi. Justru di kampung yang kedua ini, itu kenceng gitu Mazul. Banyak pembeli di sana. Singkat cerita, waktu pun maghrib. Saat maghrib, Mazul nyari musola di deket-deket situ ya. Sempat sholat maghrib sejenak, istirahat, terus kadang sambil jalan itu sambil nyari makan. Kalau misal ada orang jualan apa, Mazul makan. Tapi kalau memang nggak ketemu, ya udah nanti agak maleman juga ndak apa-apa. Nah, malam itu Mazul sempat makan selepas maghrib tadi, lanjut perjalanan karena putunya itu juga lumayan cukup banyak yang tersisa. Dia muter lagi ke sana, sampailah tiba. Saat muter setelah sholat maghrib itu nggak ada pelanggan satupun, benar-benar kosong. Nah, begitu lanjut gimana tadi ya? Mohon maaf, ini agak sedikit blank. Saat keluar dari musola setelah sholat maghrib, lanjut lagi ke sana, itu nggak ada yang beli. Itu sampai kurang lebih sekitar jam 8 malam. Setelah jam 8 malam baru kenceng gitu. Ada bapak-bapak nongkrong, ada anak-anak muda nongkrong, ada ibu-ibu juga kayak gitu. Itu pada beli semua. Hampir habis dagangannya si Mazul tersebut. Dan di situ di akhir-akhir saat Mazul ini tinggal sedikit dan waktu itu udah sekitar jam 10 malam. Aku mau pulang dulu lah.
tetap itunya dibunyiin gitu ya. Wit, siapa tahu ada yang mau beli sisaannya nih. Dibunyiin, ada yang beli. Seorang, ya satu keluarga itu di sebuah rumah, keluar semuanya. Ada sekitar 5 orang. Mas, putunya masih banyak mas. Banyak sih enggak pak, bu. Tinggal sedikit. Ya udah mas, kita beli semuanya, dijadiin aja berapa. Akhirnya dibikin sama Mas Zul lumayan cukup banyak. Udah kan, dibayar sama si ibu-ibu tadi. Mas, kami pesen bisa ndak, kata si ibu itu. Pesen putu bu, iya pesen putu. Bisa bu, mau berapa katanya. Lah sampean itu sehari bisa bikin berapa buah putu. Saya sih biasa sekitar sekian ratus bu. Ya sudah mas, kalau misal besok di 2 kaliin bisa ndak? Oh iya bisa bu. Ya udah kami pesen ya mas ya. Ini buat DP-nya kata si ibu. Akhirnya di DP-in. Mas Zul pun seneng banget. Alhamdulillah. Akhirnya pulanglah dia gitu ya. Pulang ke rumah sana, cerita ke temennya. Bro, aku dapat pesanan besok. Aku mungkin ya nggak jualan soalnya ini kan juga udah banyak. Zul, apa ndak sayang Zul? Ya enggak juga sih, itu kan kamu berarti besok bikin 2 kalinya kan. Kamu kenapa nggak bikin 3 kalinya aja sekalian, sekaligus kamu muter ke sana. Iya juga ya, akhirnya Mas Zul pun memutuskan untuk 3 kali porsi dibikin hari itu. Singkat cerita, oh ya tadi disampaikan nanti dibawa ke sini sekitar jam 9 malam ya mas ya. Oh iya bu, baik bu. Nah artinya itu tadi, Mas Zul dari siang masih bisa muter. Dan memang udah dikunci, ini tuh nanti buat si ibu itu sekian ratus. Sambil selepas sholat maghrib, ini ngulang perjalanan kemarin ya. Selepas sholat maghrib, Mas Zul pun mulai ngegarapin itu tadi. Tep. Singkat cerita lagi jam 9 malam pun tiba. Mas Zul langsung menuju ke rumah yang kemarin pesan. Setibanya di sana, rumah itu terlihat rame. Banyak orang di situ ya. Rumahnya rame di sini. Mana ada beberapa hiasan kayak bunga-bungaan seperti itu. Oh, pantas saja mungkin ada pesta ya, pikirnya Mas Zul. Mas Zul pun berdiri di depan rumah di sana. Nah, bapak-bapaknya itu yang kemarin ngelihat, akhirnya mendekat ke arahnya Mas Zul. Mas, putunya gimana mas? Udah pak, ini putunya udah jadi pak. Langsung aja mas dibawa masuk ke sini ya pak. Tapi tak pindahin dulu ya pak ya. Bapak ada nampan atau apa gitu. Oh sebentar. Akhirnya ke belakang sana minta nampan yang lumayan cukup besar. Dipindah-pindahkanlah putu tersebut, ditatain sama si Mas Zul, kelapanya dan lain-lain gitu itu juga diiniin. Nah singkat cerita udah selesai nih. Mas Zul pun dibayar penuh ya, udah dibayar penuh. Mas Zul mau pulang sama bapaknya, sama ibunya waktu itu juga mendekat ke situ. Itu bilang, mas, sampean mau kemana katanya? Ya bu, pesanannya udah bu, jadi saya mau pulang. Enggak, sampean nggak boleh pulang, kata si ibu. Loh kenapa bu? Masuk dulu sini, masuk dulu. Akhirnya si Mas Zul pun ya mau nggak mau nurut. Bu, aduh tapi saya begini bu, saya habis dagang, baunya nggak enak. Udah nggak apa-apa mas, sini mampir sebentar, kata si ibu tadi. Dalam hatinya Mas Zul, wah ini orang kaya tapi kok baik banget ya. Ngelihat orang miskin, orang susah seperti saya, tapi masih mau ngajakin gitu ya, ngajakin masuk ke rumahnya di acara pesta begini lagi. Tapi ya aku malu. Tetap aja Mas Zul dipaksa, ayo mas ini cepetan buruan. Akhirnya Mas Zul pun masuk ke dalam rumah situ. Saat di dalam rumah tadi udah digelarin karpet segala macam. Banyak makanan-makanan di sana. Salah satunya itu putu dari Mas Zul. Yang jadi pertanyaan itu adalah belum ada siapa-siapa di situ. Rumah itu kosong, sepi, tidak ada siapa-siapa intinya. Mas Zul pun bingung gitu ya. Aduh, mas silakan duduk di sini tunggu dulu, kata si ibunya. Akhirnya Mas Zul pun duduk di area depan rumah, lebih tepatnya di ruang tamu. Cuman sofanya itu kan udah dipinggirin ya. Nah ini di area tamu, ruang tamu di situ Mas Zul duduk di atas karpet. Ya bengong, ini kok aku datang pertama begini, aku ini sebenarnya mau diapain sih? Aku diundang ke pesta ini, atau aku mau dikasih sumbangan atau gimana gitu ya. Pikirannya itu berjalan lah, Mas Zul bertanya-tanya. Dan
Setelah beberapa menit, kurang lebih sekitar 5 menit, Mazul kan jadi bete gitu ya. Duh, aku bete, nggak ada yang nemuin atau apa. Aku itu pengen pulang, kata si Mazul. Terus tiba-tiba Mazul bener-bener ya, karena nggak ada orang sama sekali di situ. Tuan rumahnya pun pada masuk semua, tamu pun nggak ada. Kan bingung. Ada sekitar 10, hampir 15 menit. Akhirnya Mazul mulai longak-longok begini. Orangnya itu kemana sih? Tuan rumahnya kemana? Aku mau permisi aja kalau kayak gini. Orang cuma didiemin begitu ya. Akhirnya Mazul pun bangun dari tempat duduknya. Saat bangun dari tempat duduknya, baru ibu-ibu itu keluar. Mas mau kemana? Mau kemana? Kata si itu kan. Dan tiba-tiba dari arah dalam rumah itu keluar banyak orang. Orangnya itu ya bajunya kayak baju orang yang datang ke pesta lah. Kayak orang yang selamatan, laki-lakinya itu pada pakai batik, ibu-ibunya itu juga ada yang pakai gamis, ada yang pakai kebaya, macem-macem ya gitu ya. Itu keluar ada beberapa puluh dari dalam rumah. Dan di sana mereka itu tepuk tangan. Keluar itu sambil tepuk tangan begini, Mazul kan bingung gitu ya. Ini nepuk tanganin siapa? Mau ada yang keluar atau gimana? Ternyata Mazul, mereka yang baru keluar dari dalam itu nepuk tanganin Mazul. Mereka jadi ngerubutin gitu ya, pada kumpul di sana, yang di dalam itu keluar semua. Mazul itu posisinya kayak dikelilingi dan mereka itu nyanyi. Mazul nggak tahu lagu atau bahasanya itu bahasa apa, tapi didengar-dengar sama Mazul yang kebingungan. Mereka itu nyanyinya itu menyeramkan gitu. Semuanya itu nyanyi kecuali satu, Mazul, karena nggak tahu lagunya dan dia itu cuma nunduk begini doang gitu ya. Mereka pada nyanyi apa ya, aku mau ngikutin juga aku nggak tahu apa yang dinyanyiin sama mereka. Udahlah aku diem aja di situ ya. Mana dia berdirinya cuma sendiri, dikelilingin sama orang-orang tersebut. Mereka nyanyi lumayan cukup lama, hampir 5 menit. Setelah selesai nyanyinya, Mazul itu belum berani ngangkat kepala. Kemudian setelah berhenti gitu ya, Mazul itu ngangkat kepala. Begitu ngangkat kepala, langsung Mazul itu pingsan di sana gara-gara orang-orang yang berada di situ itu bukan muka manusia, kepalanya itu bukan manusia. Rata-rata kepala mereka itu kuda semuanya. Rata-rata ini yang dilihat sama Mazul ya. Kepalanya moncongnya panjang kayak kuda, rambutnya itu juga panjang, warnanya hitam, nggak yang laki-lakinya, nggak yang perempuannya. Tapi jangan dibayangin yang pakai gamis ya, kuda pakai kerudung gitu kan, nanti jadinya lucu. Ini nggak diceritakan sama Mazul. Itu kayak gitu semua bentuknya. Mazul itu pingsan. Dia itu ingatnya nggak ingat apa-apa lagi. Yang diingat sama Mazul berhenti, dep. Dia tuh nggak ingat apa-apa lagi, benar-benar nggak ingat apa-apa lagi, sampai ingat-ingat. Itu entah berapa jam waktu itu ya. Mazul bangun dan Mazul itu berada di sebuah kebun, di sebuah tanah kosong. Bangun gatel semua gara-gara tidur di rumput di situ. Ada beberapa semut juga yang bikin geli-geli gitu kan. Mazul bangun, begitu bangun, astagfirullahaladzim, aku ini ada di mana? Kanan kiri itu gelap, cuman ada beberapa lampu-lampu dari rumah warga di kejauhan sana. Mazul pun bangun, ya ngeraba-ngeraba jalan ini, aku lewatnya tuh kemana gitu, banyak pohon-pohon juga di situ. Dia pun keluar melihat sepedanya masih terparkir, masih di standar di situ. Mendekat ke arah sepedanya, langsung dikayuh lah si Mazul tadi. Dia pun langsung coba ingat-ingat, kepalanya tuh baru bangun itu masih pusing ya. Sampai udah lumayan berjarak, baru Mazul melanin sepedanya. Dan waktu itu ada sebuah kayak semacam pos kampling, ada 3 orang bapak yang ceritanya lagi nongkrong atau ngeronda di situ. Mazul pun berhenti di sana. Pak, saya numpang istirahat boleh Pak? Oh sampean baru pulang Mas, dagang jam segini Mas? Iya Pak. Aduh saya numpang istirahat Pak di sini Pak, numpang istirahat. Iya silakan. Mau minum Mas? Biasanya Mazul itu malu gitu ya, Pak ndak usah atau gimana. Kali ini iya Pak, terima kasih. Diterima dan akhirnya Mazul pun ngobrol-ngobrol sama si bapak tadi, cerita apa yang sebenarnya terjadi. Pak, saya juga bingung Pak. Sebentar Pak, dicek sama Mazul kan. Tadi kan dapat uang.
uangnya tuh beneran uang, bukan kertas, bukan daun atau apa, itu beneran uang, kata Mas Zul. Kenapa Mas? Ditanya sama warga kan, Pak, saya tuh habis mengalami sesuatu yang aneh, Pak. Saya itu di-stop sama keluarga kemarin, dia tuh beli putu sama saya, penghabisan lah Pak. Udah habis, mereka tuh pesen lagi Pak, pesen banyak. Dan ya malam ini saya nganterin ke sana. Saat nganterin ke sana, itu ya rumah Pak di situ Pak. Rumah ada karpetnya di situ. Saya disuruh duduk. Setelah duduk keluar Pak, banyak orang dari dalam rumah. Mereka tuh tepuk tangan semuanya. Udah habis tepuk tangan, mereka tuh nyanyi-nyanyi. Cuman aku ndak ngerti, aku malu ya Pak. Saya tuh malu, cuman nunduk begini aja. Pas ngelihat lagunya udah selesai, aku begini ngelihat ke atas. Ternyata mereka tuh bukan orang Pak, mukanya tuh muka kuda, semua kepala kuda. Habis itu aku pingsan Pak. Nah pas pingsan, bangun-bangun aku ada di kebun, kata si itu. Lah emang sampean di daerah mana, katanya. Ya saya ndak tahu Pak, pokoknya habis rumah yang ini sih Pak, kesana itu kan. Ya saya tahunya di situ ada rumah pas sore, nggak ngelihat ada kebunnya, kata si Mas Zul. Mas, di situ kesana itu nggak ada rumah, itu tuh masih tanah kosong. Ya memang udah punya orang, cuman nggak ada yang nempatin, katanya begitu kan. Iya Pak, saya juga bingung Pak. Lah itu duitnya asli Mas, duitnya asli Mas. Ya ini sih kayaknya duit asli Pak. Aneh Pak, apa saya pingsan terus saya dipindahin ke kebun atau gimana ya Pak ya. Tapi coba Mas diinget-inget. Ya, sampai kan tahu posisi rumah itu di mana. Ya udah yuk kita samperin ke sana. Akhirnya kata si bapak-bapak tadi. Akhirnya disamperin lagi. Ini kan putu udah habis ya. Jadi sepedanya ditaruh di samping pos kampling, duitnya dikantongin. Mas Zul pun pergi ke sana sama bapak-bapak, 3 orang bapak tadi menuju ke lokasi di mana Mas Zul pingsan. Ya Mas Zul bener yakin lokasinya itu di sini dan rumahnya di sini Pak. Tapi ndak tahu kok sekarang kebun. Nggak ada Mas, di sini tuh belum dibangun rumah. Memang sempat mau dibangun dulu, tapi hal itu nggak jadi. Apa ya? Kayak ditunda dan sampai sekarang itu belum dibangun-bangun. Dulu sih udah sempat dikabarin, udah sempat diukur-ukur dan segala macam. Bahkan pondasi juga belum masang itu Mas. Tapi tiba-tiba nggak jadi gitu ya. Konon katanya sih, saya itu cuma dengar-dengar doang. Suami dari yang mau bangun rumah ini itu meninggal. Meninggal secara mendadak dan akhirnya pembangunan itu nggak dilanjutkan. Oh jadi begitu ya Pak ya. Suami itu jangan-jangan yang saya temui itu ya Pak. Ya bisa jadi, kata si bapaknya. Ya sudah yuk balik lagi. Sampai udah yakin kan di sini bener. Iya Pak, saya itu pingsan di sini. Ya di sini tuh nggak ada rumah. Berarti kemarin yang beli itu, aduh, kalau untuk urusan itu saya sendiri nggak terlalu tahu. Akhirnya pulanglah Mas Zul, ambil sepedanya dari pos kampling dan waktu itu sekitar jam 2 pagi. Pulang ke sana ke kontrakan. Saat pulang ke kontrakan, teman-temannya itu masih pada melek. Ada beberapa yang melek. Zul, malam banget Zul, jam segini baru pulang. Wah, aku habis ngalamin begini. Dan ternyata si salah satu temannya yang udah duluan jualan putu di situ, dia juga punya cerita di tempat tersebut. Zul, aku juga pernah Zul punya cerita di tempat tersebut, cuman beda sama kamu yang sekarang. Kalau dulu aku itu ada yang nyetop, ya sama di depan rumah, ada yang nyetop 4 orang. Ya mau beli lah, pembeli. Akhirnya aku berhenti di sana, ya nanya. Mereka cuman bilang pakai jari begini ya, pesan berapa? 5.000 katanya. Ngangguk salah satu dari mereka 5.000, ya udah tak siapin kan, aku fokus ke kue putu tadi. Begitu mau tak balikin begini, keempat-empatnya apa? Itu berubah jadi pocong. Kata si temannya tadi, serius kok jadi pocong? Iya Zul, jadi pocong Zul. Dari situ udah, aku itu sepeda tak lemparin, aku kabur, kamu udah pingsan. Sayangnya begitu aku udah pingsan, kata si temannya. Tapi beneran di situ, aku pernah ngalamin ya di tempat tersebut. Kayaknya sama deh dengan apa yang kamu alamin itu. Ya udahlah kalau kayak gitu, aku ndak mau ini lagi, aku ndak mau kesana lagi. Dan keesokan harinya Mas Zul itu sakit teman-temannya itu udah tahu Zul. Bahkan malamnya itu Zul,
kamu kayaknya besok sakit ya. Ada yang ngomong seperti itu dan beneran Mas Zul itu beneran sakit. Mana sorenya itu udah nggak enak badan, udah letih lesu ya. Malam harinya mengalami hal tersebut, keesokan paginya itu sakit. Dan saat sakit tadi, Mas Zul itu mimpi berulang-ulang. Jadi di dalam mimpinya tersebut, Mas Zul itu melihat keluarga yang membeli putu itu, yang terakhir itu, yang di rumah itu. Mas, putunya mana mas? Putunya mana? Seolah-olah itu ngomong kayak gitu terus. Mereka itu berdiri di depan rumah, Mas Zul lewat, mas putunya mana? Kok belum sampai-sampai pesanan kami? Putunya mana mas? Dari situ Mas Zul kan bingung. Ini lagi sakit sehari, 2 hari, 3 hari, akhirnya nggak jualan kan selama itu. Mimpinya itu kayak gitu terus, kayak diulang-ulang. Ya cuman nggak sama plek gitu ya. Tapi ada momen mimpi, aku mau lewat situ, nanti dihadang sama si orang yang ada di rumah. Dan memang bener kayak gitu. Tuh kan mas, putunya mas ditungguin. Itu kayak gitu terus. Dan akhirnya Mas Zul pun coba konsultasi gitu ya dengan beberapa orang di sana. Ya bukan orang pinter atau bukan orang apa. Dan ada satu ini kayak apa ya, anjuran. Kayak ada anjuran dari orang yang ditanyakan tersebut. Ya udah gini aja Mas Zul, sampean bikinin putu berapa gitulah. Terus udah dibawa ke sana katanya sih. Di situ Mas Zul jadi ingat, mas, dulu aku kan ngedrop putu di sana di dalam kebun itu. Kira-kira masih ada ya? Ya ndak tahu, coba aja kamu tengokin ke sana. Akhirnya Mas Zul pun ke tempat tersebut, ke sana ke kebun itu. Kue putunya masih, cuman ya kondisinya udah busuk gitu ya, udah rusak lah, udah acak-acakan, mungkin bekas dimakan binatang atau gimana. Tuh kan bener putuku ada di sini di kebun ini, berarti aku itu masuk sejauh ini. Nah Mas Zul itu juga baru nyadar. Sambil di situ Mas Zul itu bawa 10, bikin 10 putu. Di situ yang ngomong, ya siapapun yang menghuni di sini, mohon maaf saya nggak bisa ngasih banyak atau apa, tapi ya sudah. Ini buat sampean semua di sini. Terus tolong jangan gangguin saya lagi. Itu Mas Zulnya itu ngomong sendiri kayak gitu. Habis itu pulanglah Mas Zul dalam kondisi yang masih sakit itu kan dianterin sama teman-temannya ya. Sesampainya di rumah udah malam itu Mas Zul itu nggak mimpi lagi. Akhirnya Mas Zul sembuh dan alhamdulillahnya begitu bisa mulai dagang lagi. Nah setelah dagang beberapa hari, Mas Zul itu memutuskan pulang ke Brebes ketemu sama istrinya. Saat ketemu sama istrinya, dibikin kaget lagi sama cerita dari istri tersebut. Mas, aku itu mimpi tahun 2005, Mas Zul sama istri itu belum komunikasi via handphone gitu, belum komunikasi, jadi pulang-pulang aja kayak gitu kan. Nah saat di rumah istrinya tuh cerita, mas, aku itu mimpi mas, mimpi apa? Kamu itu ada di dalam rumah dan kamu nggak bisa keluar mas. Itu udah tahu mas rumahnya itu serem. Kamu lagi dagang pokoknya. Terus kamu masuk rumah tersebut. Tapi kamu nggak bisa keluar. Padahal pintunya itu masih kebuka di sana mas. Kamu teriak-teriak. Win, tolong Win. Bukain pintunya. Aku ya dari luar mas. Itu pintunya kebuka mas. Sampean tinggal geser ke sini. Sampean tinggal, Win pintunya nggak bisa dibuka. Sampean tuh kayak gitu terus mas. Dan ya itu dia, kamu berapa kali mimpi itu? Aku mimpi cuman sekali doang sih mas. Cuman ya itu serem, aku sempat kepikiran, sempat pengen nyusulin ke Pemalang sana. Cuman ya Bosa masih kecil, akhirnya aku ndak jadi. Dan ya alhamdulillah kamu pulang ke sini dan ternyata memang bener ada kejadian semacam itu. Serem mas gitu. Dan akhirnya ya sudah, semuanya itu baik-baik aja setelah itu tadi. Terima kasih Mas Zul atas ceritanya di Brebes sana Mas Zul ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya juga, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, tak lupa terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah membantu ngelarisin dagangan kami, bawang gorengnya Wiji, juga terima kasih, sesuatu yang sederhana tapi sangat berharga buat kami. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.